Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal oli PAO. Ternyata masih ada juga ya, ya yang tanya apa sih oli PAO itu? Apa sih PAO itu? Ya, anu ya, termasuk bikin sedih ya, karena ternyata orang itu lebih kenal sintetik daripada PAO. PAO itu adalah bahan oli yang di zaman dulu disebut dengan oli sintetik. Jadi dulu nyebut oli sintetik itu biasanya mengacu ke PAO. PAO sudah hadir cukup lama ya. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 70-an mungkin ya, munculnya pertama kali. Terus kemudian lebih dikenal sebagai oli sintetik. Jadi kemudian ada persaingan antara Mobil One dan Amsoil. Itu sama-sama mengaku the true sintetik. Itu karena saling adu berapa banyak sih bahan olinya. Di saat itu PAO merupakan bahan oli yang terbaik kalau untuk kendaraan. Kalau untuk industri ada yang lebih baik lagi. Tapi untuk otomotif PAO itu yang terbaik. PAO ini dia punya viscosity index tinggi. Jadi lebih fleksibel. Titik tuangnya pun sangat rendah, minus 60 derajat Celcius. Ini membuat PAO oli yang cocok dipakai untuk semua musim. Terus kemudian muncul oli grup 3 ya. Terus muncul grup 3 plus, yaitu bahan oli yang dibuat dari gas alam. Karena dibuat dari gas alam, hasilnya lebih murni dan kemudian jadi yang namanya grup 3 plus. Nah, kemudian ada yang iseng Castrol. Dia mengeluarkan produk yang ia sebut sintetik. Mobil One protes, mengapa kok nggak pakai bahan PAO disebut sintetik. Tapi ternyata Castrol yang menang karena sintetik itu sumbernya dari proses sintetik, sintesis. Dan karena oli hasil pengolahan gas alam ini menggunakan proses sintesis juga, akhirnya boleh menggunakan nama sintetik. Ya, akhirnya sekarang ya, entah mengapa sintetik itu jadi istilahnya wis wis blawur wis ya. Enggak terbatas hanya oli grup 3 juga, tapi oli yang hydrotreated pun disebut oli sintetik. Oli full sintetik itu sekarang 100% sintetik, full sintetik wave, true sintetik atau macam-macam kata-kata sintetik yang mencirikan olinya itu benar-benar 100% sintetik. Itu sekarang nggak ada PAO-nya pun bisa. Nggak ada PAO bisa. Dan parahnya kebanyakan oli yang 100% sintetik, yang full sintetik gitu ya tulisannya, kebanyakan bahannya mayoritas adalah hydrotreated alias oli grup 2, alias bukan oli terbaik dari oli mineral. Keunggulan oli PAO itu
eh, share stability, tahan kocok. Share stability-nya paling bagus, tahan kocok, dan viscosity index tinggi. Oli mineral juga ada yang sekelas, makanya yang namanya grup 3 plus gitu ya. Viscosity index juga tinggi, daya oksidasi juga baik. Cuma oli grup 3 plus itu lemah di share stability, nggak begitu tahan kocok dibanding dengan oli PAU. Itu nggak terlalu masalah ya kalau untuk oli mobil. Bahkan untuk oli diesel ya, mobil yang RPM-nya rendah, nggak penting sifatnya PAU. Makanya kan kebanyakan oli diesel itu kebanyakan mineral, karena mineral yang cocok. Olinya juga viscosity index-nya nggak tinggi, biasanya malah rendah. Dulu 20W40, sekarang 15W40. Walau yang lain-lain sudah 0W20, oli diesel masih diusahakan belakangnya 40. Ini untuk yang HDO ya, bukan mobil apa jenisnya, passenger car, motor oil yang bisa untuk diesel juga enggak ya, tapi yang untuk truk, untuk bis, untuk yang angkutan agak berat gitu ya. Kalau yang paling berat sekali mungkin ya sudah single grade olinya. Kalau olinya Caterpillar masih 15W40 ya. Terus karena ya istilah full sintetik ini sudah membaur ya, sudah apa jenenge, sudah nggak mencerminkan PAU lagi. Susah sekarang cari oli yang masih sesuai dengan istilah zaman dulu, oli sintetik. Makanya kan ada beberapa pemirsa yang tanya oli sintetik yang bagus apa. Penulis menyarankan untuk pakai oli sintetik yang lama, yang keluaran tahun di sebelum 90-an, di sebelum oli Castrol menciptakan istilah sintetik sendiri. Dan sekarang kalau mau oli yang ada paunya, kita harus benar-benar cari oli yang menuliskan PAU di bungkus olinya. Memang sih beberapa pabrikan itu masih setia, masih gak ngomong-ngomong ya, tanpa memberitahukan sebenarnya ada bahan PAU di kandungannya, yang termasuk adalah Ravenol VST, terus Delvac 1 itu ya, dan beberapa oli mobil One atau beberapa oli yang kekentalannya 0W20. Kebanyakan oli PAO diterapkan di oli yang 0W20. Jadi oli full sintetik yang 0W20 itu kebanyakan PAO. Ada campuran PAO, bukan full PAO ya, tapi semi PAO. Ya bisa dilihat lah dari data PowerPoint-nya yang biasanya minus 45. Jadi nggak sampai minus 60 tapi minus 45. Nah, tapi susah untuk mencari tahu safety data sheet itu, apalagi yang up to date. Cuma beberapa pabrikan saja yang memproduksi. Makanya itu penulis lebih memperhatikan di tulisan PAO di bungkus oli. Oli PAO sedikit,
oli sintetik beneran sedikit. Dan biasanya emang mahal walau merek lokal masih tetap mahal. Entah ya ada yang benar-benar merek lokal atau enggak. Oli yang mengandung PAO, kalau yang pabriknya pingin dibeli ya, itu menyertakan tulisan PAO baik di bungkus olinya maupun di websitenya. Websitenya tentu website resmi ya, jangan di websitenya yang jualan. Kalau di websitenya yang jualan di Facebook, di Shopee, Tokopedia itu kadang saya enak oli yang bukan PAO di aku PAO. Tapi sekarang ya nggak banyak ya yang bohong soal itu. Sekarang kebanyakan nulis 100% sintetik. Cuma biasanya konsumen ya asumsinya wis salah kaprah. Dikira 100% sintetik itu PAO. Padahal enggak. Ya konsumen bisa dibilang termasuk overconfident ya, terlalu pede, terlalu percaya diri, terlalu percaya sama pabrik olinya. Enggak mungkin pabrik oli bohong kalau bilang 100% sintetik, pasti ada bahan sintetik ya. Padahal ya kadang mengandung hydrotreated aja enggak, mengandung hydrocracked aja enggak. Hydrocracked itu malah wis termasuk mewah ya. Jadi mewah sudah bukan lagi PAO. Tadi hydrocracked pun termasuk mewah. Apalagi karena harga oli sekarang nggak turun walau bahannya diganti yang murahan. Kalau kita cari dari bahan PAU-nya ya, penulis lupa tadi mau ngomong apa. Terus kalau kita cari dari oli bahan PAU-nya, pilihannya sedikit sekali. Oli Pertamina itu yang nuliskan PAO sekarang ya, cuma satu. Oli Pastron Platinum dan itu pun khusus yang 10W60 tok. Yang berani nulis PAO di deskripsi cuma itu tok. Yang lain-lain nggak nulis di deskripsi, walau mungkin sama Pertamina dicampuri PAO sedikit, tapi nggak nulis PAO. Nanti penulis cari contohnya lah, oli-oli mahal Pertamina sekarang apa. Terus merek lain kayak merek Jepang ya, Idemitsu dan ENEOS. Penulis tidak lihat versi PAO. Maksudnya yang berani nulis di botolnya itu PAO. Wes nggak ada yang dijual di Indonesia. Kalau di Jepang kayaknya masih ada. ENEOS, Idemitsu seperti itu. Pabrik Jepang yang nulis PAO di bungkus yang masih keluar sekarang, yang penulis tahu ya cuma FK Massimo ya, entah mungkin ada lagi lupa namanya, tapi oli FK itu pakai bahan PAO. Berani nulis di botolnya dan penulis langsung beli begitu tahu harganya 210.000 per liter. Jelas ada tulisan PAO di botolnya, PAO dan ester. Ada dan ester itu penting ya, karena oli PAO itu punya kelemahan juga. Apa itu? Daya pelarutan dan film strength-nya. Kalau nggak ada esternya nggak sip. Ester itu sintetik juga, bahan oli sintetik juga. Jadi kalau mau komplit ya PAO dan ester. Dan ya penulis bisa dapatkan itu di oli FK.
210.000. Penulis kan barusan beli oli mahal juga. Oli apa jenenge? Ravenol. Ravenol ester. Ternyata Ravenol ester gak ono tulisannya PAU. Kalau mau beli yang versi PAU itu namanya Ravenol Racing 4T. Kalau yang menulis Ravenol ester kalau nggak salah ya. Ravenol ester 10W50. Nah, kalau yang Ravenol Racing 4T itu ada tulisannya PAU dan ester dengan kekentalan 15W50. Nggak ada yang jualan di Indonesia. Yang ada cuma versi 10W40. Harganya 300 atau 330.000. Sementara itu yang Ravenol VST yang menulis sebut tadi itu harganya 265.000 atau lebih lah ya. Dan itu nggak ada esternya. Jadi yang nggak penulis rekomendasikan. Merek apa lagi? Federal, entah ya, nggak ada Federal PAO. Oli Froam PAO kayaknya ada. Harganya 400 berapa, 300 berapa gitu ya, penulis lupa. Oli yang ada PAU-nya lagi adalah CTX PAU, entah PAU ester atau apa, nanti penulis cari lah. Harganya 300 lebih. Terus oli apa? Axon, AXSON. Itu juga punya oli PAO. Tapi hati-hati, ada yang tulisannya PAU tok, ada yang tulisannya PAU dan ester. Kalau pingin yang sip, cari PAU ester. Kalau nggak salah Axon Venom atau apalah. Venom. Jadi harganya sekitar berapa? Di atas 300 juga, 350 atau berapa. PTT, jadi maaf nggak penulis rekomendasikan. Wah, ini kampasnya tadi sempat selip ya. Ngeri, nggak berani. Kayak lambat sih. Maaf penulis ulang ya. Ini pakai olinya oli Petronas ya, Petronas Sprinta 4004T 10W40. Oli sintetik, semi sintetik lama ya, plastiknya ada PAU-nya juga. Saya sebut merek dulu ya. Masih licin loh ya. Ini jalan 81 km. Kalau ya olinya sudah jadi makin encer nih, kena fuel dilution. Jadi apalagi mereknya ya,
ETT enggak, aduh nemu banyak loh padahal. Fastron fully sintetik, ya emang itu PAO dan ester, tapi sudah nggak produksi lagi. Enduro Sport, ya sudah nggak produksi lagi. Penulis ya juga nggak nemu siapa yang jualan. Sudah betul-betul habis bis tuntas. Oli apa mana? Kalau PAO yang merek ya malu kalau nggak salah ada ya RS 4GP, tapi penulis entah ya itu ada tulisan PAO atau enggak ya RS 4GP, kayaknya ada tapi nggak ada tulisan ester, lupa, nanti penulis cari detailnya RS 4GP. Oli CTX, Axon, Proam juga ada. Tadi udah nyebut belum? Proam itu kayaknya bukan PAO ester tapi PAO tok. Harganya juga mahal. Berapa? Di atas 400 ya. Yang kemudian apa ya? Kayak motul itu resepnya beda-beda ya, berubah-berubah tiap tahun berubah. Dulu penulis lihat 300V2 itu ada DCN-nya. Terus kayaknya yang terakhir enggak ya, enggak ditulisi. Terus di akhir-akhir ini penulis lihat yang 300V production yang berapa kekentalannya 10W berapa gitu ya. Itu disebut ada DCN-nya padahal yang sebelumnya enggak. Maaf kalau penulis enggak bisa membuktikan ya berdasarkan tanggal karena wis penulis nggak nyimpen yang datasheet yang lama. Cuma yang up to date tok. Jadi kalau motor nggak ada jaminan. Kayak Ipone dari datanya PowerPoint yang stroke 4 itu sepertinya campuran PAO. Jadi stroke 4 itu semi PAO. Tapi nggak sama dengan yang dipakai di balapan beneran. Kayaknya yang balapan beneran kan kekentalannya 0W40 ya. Itu PAO beneran. Oh, ada barengan bisa untuk benchmark. Iya. Lumayan kencang nih motor sebelah. Iya, lumayan kencang loh. Gini ya, digas bisa kencang, cuma dia kalah top speed dok. Top itu motornya apa ya? Mio ya, Mio apa ya? Mio 110 sudah dimodif mungkin ya. Jadi Mio 170 kali. Penulis tadi slip streaming enggak? Slip streaming mungkin ya hitungannya ya. Terus apalagi ya Oli ya? Lupa. Tadi cukup banyak ya. Nanti kalau misalnya kurang, ada yang belum penulis sebut, penulis tambahkan lah. Kalau misalnya ada pemirsa yang tahu oli PAO lain ya silahkan tambahkan di komen ya. Karena penulis dulu pernah lihat lupa terus ya. Dan syaratnya ya olinya harus oli baru, jangan oli lama. Oli baru itu artinya yang API-nya API SM, SN gitu ya. API SL minimal. Kalau API SG kan oli lama. API SL lah minimal ya. Untuk tahu bahwa itu oli yang baru. Jadi yang masih diproduksi lah, yang nyarinya nggak sampai kayak ya ini kayak Petronas Sprinta itu masih yang cuma tersisa 13 atau 12 kalau sekarang. Terus Castrol GPS yang dulu penulis
masih sisa 10, sekarang cuma tinggal 5. Terus apalagi ya, ya pokoknya joli oli-oli yang sudah kadaluarsa kayak Fastron fully sintetik ya jangan dimasukkan ya, karena sudah nggak diproduksi lagi, orang susah untuk cari. Penulis ya belum tentu bakal beli juga ya. Penulis itu kalau harga sudah lebih dari berapa, 250.000, wah, males beli. Batas pertama itu 100.000, di atas 100.000 mikir. Ya kalau duitnya habis ya beli yang harga 70-an pun ragu. Jadi mungkin penulis nggak akan coba yang harganya 300.000 gitu. Ya tertarik juga salah. Walau kadang ya penulis lebih pilih versi lamanya ya dari oli yang ada, seperti contohnya Red Wine itu sampai sekarang masih dijual, ada importirnya, tapi penulis beli yang harga diskonnya 200.000 tok. Kalau yang harga baru nggak mungkin harga segitu, entah ya apa lah ya. Moga-moga bukan palsu, penulis belinya di speed service. Terus iri ya kalau misalnya oli PAO selama ini yang menulis rasakan ya, pakai oli PAO itu kekentalannya ya benar-benar stabil, dia sulit untuk berubah kekentalan. Dipakai ngebut nyantai, dipakai pelan-pelan nyantai, nggak ada perubahan kekentalan yang drastis gitu ya. Jadi kalau misalnya motor kebanyakan itu enteng kental atau encer, itu ditunjukkan dari bunyi kelidikan ya. Kelidikan bukan gesekan antara piston dan silinder, tapi dari kelidikan. Kalau gesekan si piston dan silinder itu bisa ditutupi oleh aditif, tapi kalau kelidikan enggak, itu tergantung kekentalan. Menurut penulis gitulah. Mungkin aditif bisa mempengaruhi, tapi yang penulis tahu terutama lebih ke kekentalan. Nah, kadar dari PAO bisa dirasakan di situ. Kalau PAO-nya banyak, stabil banget. Kalau PAO-nya sedikit, ya jadi kurang efeknya itu. Kayak ini oli apa jenenge, Petronas Sprinta, ini termasuk sedikit. Jadi di kondisi sekarang itu sudah encer, encer ya, tapi nggak parah lah. Jadi masih halus, masih lebih sip daripada ketika coba Unilopal ya sebelumnya. Tapi ya namanya 10W40 dibandingkan dengan 10W50, kekentalan awalnya sudah lebih encer ini. Beda kekentalannya kalau dari sisi persen ya, dari kalau ukuran panas ya, antara 16 dengan anggap aja 13 lah rata-rata ya. 17 versus 13. Banyak kan itu, berapa persen itu? Ukurannya sentistok. Banyak. Oh iya, penulis lupa sebut AMSoil Signature. Jadi ada bro ya yang begitu lihat penulis posting fotonya oli FK, rekomendasi, wah untuk harga segitu mending AMSoil Signature saja. Entah mengapa rekomendasi AMSoil Signature, tapi penulis sudah pernah coba AMSoil Signature, di botolnya gak ono tulisannya PAO. Gak ada. Penulis sudah pernah punya, mungkin masih nyimpan botolnya, tapi silahkan lihat video unboxingnya AMSoil Signature lah. Nggak ada di situ tulisan PAO di botolnya. Penulis sudah lihat zoom dekat di botol depan dan belakang, nggak ada tulisan PAO. Dan resep terakhir AMSoil nggak menyebutkan adanya PAO. Di website resmi nggak ada tulisan PAO. Jadi penulis ragu PAO-nya itu
berapa, apa mungkin malah sedikit sekali ya, apalagi penulis cari yang kekentalan 5W50. Terus ya, kalau red line ada ya tulisannya ya PAO, entah di botolnya apa, lupa penulis. Tapi kalau nanti penulis tunjukin ada PAO nya enggak, kalau pas ganti oli ini, habis ini red line. Di website ada red line itu PAO. Ngomong apa mau? Amsoil enggak. Terus ada dia nyebut juga Ravenol TSI ya, yang 10W40, oli populer kan di grup oli Ravenol TSI. Ya, enggak ada ya. Enggak ada Ravenol TSI itu tulisannya PAO di botolnya maupun di website ono. Sementara oli yang ada PAO-nya sama Ravenol ditulis sih jelas, dibungkus sih Ravenol Racing 4T PAO dan tertulis jelas. Oli lain yang disebut itu adalah oli Gulf ya, oli Gulf Formula apalah wis. Penulis coba cari, nggak ada tulisan PAO di botolnya Gulf. Harganya juga ya terlalu murah lah untuk oli PAO. Baik Ravenol TSI maupun Gulfnya. Nah, untuk Amsoil harganya mahal, tapi ya rasanya kok nggak ada PAO-nya ya. Ya wes lah, gitu aja, nanti ada yang kurang penulis tambahkan. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.